para dokter-dokter gila Nazi ini sengaja mengamputasi eh, bagian tubuh korbannya agar bisa ditransplantasikan ke bagian tubuh korban lainnya. Jadi tukar-tukaran lah, misalnya si A kakinya dipotong, lalu si B kakinya juga dipotong, lalu tukar-tukaran kaki gitu, terus dipasang lagi, terus dijahit untuk mempelajari regenerasinya ketika beralih tubuh. Halo semua, balik lagi di Ngeri. Kali ini Ngeri akan bahas tentang salah satu kisah kelam yang ada di dunia. Lebih tepatnya pada saat era Perang Dunia Kedua. Tokoh utama yang paling bertanggung jawab atas kejadian atau cerita kelam yang akan kita bahas sebentar lagi, yaitu adalah ini nih, kampret ini. Si kampret ini adalah Adolf Hitler. Dia adalah salah satu orang terkejam sepanjang masa. Jadi Adolf Hitler ini adalah pemimpin kelompok atau organisasi yang bernama Nazi. Pada saat itu Nazi itu dikenal sebagai organisasi paling kejam. Tercatat selama kepemimpinan Adolf Hitler ini pada tahun 1933 sampai 1945. Adolf Hitler ini tercatat telah membunuh sebanyak 17 juta umat manusia. 17 juta itu banyak loh rek. Rencana ngerti si kampret gitu. Tapi yang kan kita bahas sebentar lagi bukan si kampret Adolf Hitler ini ya, tetapi salah satu kekejamannya, yaitu di bidang ilmu pengetahuan, yang lebih spesifiknya adalah di bidang medis. Jadi Adolf Hitler ini selama masa kepemimpinannya dia membuat beberapa camp yang biasa disebut juga camp konsentrasi. Jadi awal mula tujuan camp ini dibuat yaitu hanya untuk tempat penyanderaan dan juga tempat interogasi dan tempat tahanan-tahanan pada masa-masa itu ya. Jadi camp konsentrasi ini tersebar di beberapa wilayah Eropa yang sudah diduduki atau dijajah oleh Jerman ini ya, yang dipimpin Adolf Hitler. Tapi akhirnya camp ini dibuat lebih besar lagi. Jadi camp ini dibuat untuk eksperimen medis gila yang dilakukan oleh dokter-dokter yang ada di bawah kepemimpinan Hitler. Pada masa kepemimpinan Hitler ini diperkirakan ada 30 jenis eksperimen medis yang dilakukan oleh dokter gila, anak buah si kampret Hitler ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, jika kalian suka channel ini silahkan subscribe dan like, karena di channel ini akan membahas tentang kisah-kisah kelam yang ada di dunia. Masa lalu kelam, cerita horor, cerita mistis, ya pokoknya membahas segalanya yang berkaitan dengan kengerian. Jadi kalian silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru, karena aku akan mengupload setiap minggunya video-video ini. Dan jika kalian ada saran-saran atau mau request, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dadah, assalamualaikum, lagi kita lanjut ke pembahasan. Eksperimen yang dilakukan oleh dokter-dokter Hitler ini dibilang sangat tidak manusiawi. Kenapa sangat tidak manusiawi? Karena mereka ini menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan tanpa menghiraukan peri kemanusiaannya. Jadi tahanan-tahanan yang akan dijadikan kelinci percobaan ini adalah tahanan-tahanan dari pemberontak dan juga musuh ya. Dan lebih parahnya lagi, jika stok manusia tahanan yang ada di camp konsentrasi ini habis, para tentara akan masuk ke desa-desa lalu mengambil para warga-warga desa untuk dan di sana dan dijadikan kelinci percobaan. Dan dipastikan orang yang masuk dalam camp itu tidak akan kembali dengan selamat. Karena apa? Di dalam eksperimen itu ada dua kemungkinan.
eksperimennya akan berhasil atau eksperimennya gagal. Berhasil atau enggak, mereka akan tetap mati. Jadi aku sudah merangkum beberapa eksperimen sadis yang dilakukan oleh dokter-dokter bawahan Hitler ini. Yang pertama adalah eksperimen obat luka. Jadi ketika perang, banyak tentara-tentara Jerman yang mengalami infeksi penyakit yang diakibatkan oleh gas gangren atau semacam penyakit yang menghambat suplai darah bagian tubuh. Yang parahnya lagi, penyakit gangren ini bisa membuat bagian tubuh yang terkena mengalami kematian jaringan. Tak mau kehilangan banyak tentara, Dr. Nazi melakukan eksperimen obat luka ini, sulfanilamid. Ya, kalau nggak salah penyebutannya. Yang lebih mirisnya lagi, para dokter ini sengaja menularkan penyakit-penyakit berbahaya seperti Streptococcus, tetanus, dan juga penyakit Granger ini. Granger goblok. Gue pikir main ML, nggak Granger. Menarik. Dokter ini sengaja mengiris bagian tubuh korbannya ini atau manusia yang dijadikan kelinci percobaannya ini. Seperti diiris seperti luka biasa. Lalu mereka meneteskan atau mengoleskan bakteri ini ke luka itu agar bakteri itu masuk ke aliran darah dan masuk ke dalam tubuh korbannya ini. Lalu dokter ini mengoleskan obat eksperimennya tadi, sulfanilamid ya tadi. Nah, diragukan lagi eksperimen ini memakan banyak jiwa karena kebanyakan korbannya mati mengenaskan, seperti kakinya membusuk, aliran darah tidak bisa mengalir jantung, gagal jantung, lalu yang paling mengenaskan lagi mati di tempat. Lanjut ke eksperimen yang kedua. Pada masa jayanya Nazi ini memiliki banyak pesawat ya. Dan juga mereka dikenal banyak menggunakan pesawat-pesawat untuk melakukan invasi ke negara-negara yang akan dituju. Oleh karena itu, mereka membutuhkan keamanan yang sangat tinggi untuk menjamin para pilot-pilotnya dapat terbang dan terjun ke medan peperangan dengan sempurna agar mereka tidak mati di ketinggian. Lalu Dr. Nazi ini membuat eksperimen baru, yaitu eksperimen ketinggian. Kali ini kebanyakan korbannya adalah tahanan-tahanan musuh yang akan dijadikan sebagai objek percobaan pada tahun 1942. Jadi tahanan-tahanan ini ditaruh ke dalam ruangan khusus yang memiliki tekanan udara yang sangat rendah, seperti di ketinggian 20 km di atas permukaan tanah. Dengan keadaan lingkungan seperti itu, saja para tahanan-tahanan ini akan merasakan pusing dan tubuh akan menjadi lemas. Bahkan para tahanan ini ketika hampir meninggal atau mau meninggal, ketika para tahanan ini masih merasa lemas atau setengah hidup dan setengah mati, dokter gila ini sengaja membedah isi kepala korban percobaannya ini agar mereka dapat mengetahui dampak ketinggian ekstrim pada otak dan pembuluh darah. Eksperimen ini memakan sekitar 80 korban dari 20 tahanan dan sisanya 120 dibunuh secara massal. Mubazir ya. Kenapa tidak dilepasin? Kenapa harus dibunuh? Gak jelas memang. Namanya dokter gila. Ya gila, gak ada otak. Nah, sekarang lo bayangin, 200 orang ya. Terus korbannya 80. Sisanya 120 itu dibunuh. Sia-sia kalian ngumpulin orang sebanyak 200 tapi cuma dipakai 800, sisanya dibunuh. Lanjut eksperimen ketiga. Jika Anda menganggap dua eksperimen sebelumnya tadi sadis ya, eksperimen ini lebih sadis daripada dua eksperimen tadi. Para dokter-dokter gila Nazi ini mengeksperimen transparasi ya. Trans TV, Trans 7, Trans Studio, transplantasi tubuh manusia. Nah itu untuk mempelajari telan
Telanan nih, transplantasi tubuh manusia. Para dokter-dokter gila Nazi ini sengaja mengamputasi bagian tubuh korbannya agar bisa ditransplantasikan ke bagian tubuh korban lainnya. Jadi tukar-tukaran lah, misalnya si A kakinya dipotong, lalu si B kakinya juga dipotong, lalu tukar-tukaran kaki gitu, terus dipasang lagi, terus dijahit untuk mempelajari regenerasinya ketika beralih tubuh. Jadi mereka sengaja ngamputasi ya, diamputasi semuanya, potong-potong. Eksperimen sia-sia ini dianggap telah menyebabkan kesakitan yang luar biasa dan kecacatan permanen pada korban-korbannya. Hal itu belum termasuk korban-korban yang telah meninggal, yang diperkirakan jumlahnya tidak sedikit. Karena durasinya terlalu panjang, nanti buatin video lagi tentang camp konsentrasi ini. Jadi kalau kalian mau tak buatin lagi, komen-komen di bawah. Sudah, terima kasih sudah menonton dan see ya.